Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan materi yang kemarin. Saat ini adalah tentang dalil waktu sholat. Sebenarnya dalil, kalau kita mencari dalil waktu sholat itu banyak sekali, baik di Al-Quran maupun di hadis. Di Al-Quran ada beberapa, salah satunya yaitu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Mohon maaf, ini ada yang keliru sedikit tulisannya. Saya hanya menyebutkan satu saja, tidak banyak-banyak karena waktunya terbatas. Saya ngupload videonya terbatas waktunya. Jadi ada dalil inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi dalam dalil ini mengatakan bahwa sholat itu waktunya sudah ditentukan, tidak boleh sembarangan. Sholat zuhur ya waktunya itu tidak boleh pada malam hari. Sholat asar juga waktunya itu tidak boleh di pagi hari maupun malam hari dan seterusnya. Jadi sudah ditentukan waktunya, tidak boleh sembarangan. Namun dalam hadis, dalam Al-Quran ini waktunya belum terperinci. Nah, diperinci dalam hadis An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam faqala lahu qum ila akhirih. Jadi dari Jabir bin Abdullah berkata, telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu melaksanakan sholat. Kebetulan waktu itu adalah saat matahari tergelincir, maka kemudian Nabi sholat. Nah, kemudian datang lagi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu ketika bayang-bayang itu sama dengan barangnya. Kemudian Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Nah, waktu ini kemudian dijadikan sebagai waktu sholat asar. Kemudian datang lagi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad waktu itu, yaitu saat matahari terbenam. Nah, saat inilah kemudian dijadikan sebagai waktu sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat, tiba-tiba beberapa waktu kemudian malaikat Jibril datang lagi, yaitu di saat mega merah atau awan merah itu mulai menghilang. Kemudian Nabi melaksanakan sholat. Nah, waktu itu kemudian dijadikan sebagai waktu sholat isya. Terus kemudian malam, waktu demi waktu berjalan, kemudian malaikat datang lagi menemui Nabi Muhammad lagi, yaitu pada saat waktu fajar tiba, yaitu fajar sodik tiba. Maka saat itu dijadikan sebagai waktu sholat subuh. Nah, ini adalah hadis yang menerangkan bahwa dalil-dalil yang menerangkan patokan sholat, waktu sholat. Ternyata tidak cuma satu hari, hari berikutnya malaikat datang lagi. Yaitu malaikat datang lagi saat matahari, saat bayang-bayang sesuatu itu sama dengan bayangannya, itu malaikat datang lagi. Nah, saat itu malaikat menyuruh sholatnya sholat zuhur. Maka di hari yang kedua itu dijadikan sebagai akhir patokan waktu akhir sholat. Kalau hari yang pertama dijadikan sebagai awal waktu sholat, di hari yang kedua malaikat datang itu sebagai patokan akhir melaksanakan sholat zuhur ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan bayangannya. Kemudian waktu asar itu malaikat menyuruhnya pada saat bayang-bayang matahari dua kali sesuatu bayangan itu. Kemudian waktu maghrib, nah, malaikat menyuruh pada waktu yang sama-sama waktunya antara hari pertama dan hari kedua. Isya itu malaikat menyuruh pada saat telah hilang sepertiga malam, jadi itu sebagai akhir waktu sholat isya. Kemudian waktu subuh itu malaikat menyuruh Nabi Muhammad itu ketika benar-benar daerah sekitar itu cahayanya terang, sudah terlihat antara oh ini barang apa, ini siapa namanya, ketika ketemu orang itu nama siapa namanya, bentuk wajahnya sudah mulai kelihatan. Maka dua hari ini, hari pertama dijadikan awal waktu,
hari yang kedua dijadikan sebagai